Terus akhirnya dia ke rumah gua. Ceritalah. Kaget gua. Kaget sekaget-kagetnya gua. Ternyata beliau pernah sekolah sampai Kelas 3 SMA. Lulus gua. lulus. Tapi lulus loh. Tepuk tangan buat Ebel yang berhasil menipu kita itu. Keren lo Bel. Gue gini dah, sebenarnya gue nggak mau mengecewakan lu lebih lanjut lagi. Makanya gue mau ngobrol sama lu karena gue percaya sama lu ibaratnya. Lu kesel nggak dah dengan aku kayak gini ngomong begini dah? Enggak, gue sebenarnya udah curiga dari lama. Ini ada yang disembunyikan. Ini serius, gue teman-teman yang di rumah juga ya. Gue berteman dengan Ebel pun Bukan 1 hari 2 hari. bukan sehari 2 hari gue kenal sama Ebel. Setiap cerita dia, gue ketawa. Tapi setelah itu gue mikir ini benar nggak ya gitu. Yang gue dapat sekarang dah, bisa pinggir dapat itu. Bokap gue gak semuanya dapat sekarang dah. Gue cuma sekali ngomongin nyokap gue doang dah. Bro kan alhamdulillah. Tapi Hebat bokap lu. gue gak nyobain mobil gue, gak nyobain rumah gue. Itu gue masih kayak hati anjing gitu gue. Tapi kan udah ini apa? Ini makanya gue kayak tiba-tiba. Kalau di bengkel lain ngulik mesin, kalau di bengkel sini ngulik orang gila. Ebel dikejar setoran. Oh elah. Aku kira kamu masih marah. Maaf ya. Nggak mau gua. Iya aku salah dah. Itu mic-nya anjing. Oh ya Allah dah. Aku ketemu kamu lagi dah. Nih gue jelaskan dulu sedikit ke penonton. Gue udah lama banget gak ketemu Ebel. Dan pada akhirnya anak-anak Tua Kreasi ngundang Ebel. Karena sebelumnya gue udah pernah sempet podcast lagi sama Ebel. Sebenarnya nih guys. Terus dibakar tayangannya. Karena yang bersangkutan tidak mau ditayangin. Kuda-kuda. Terus habis itu hubungan gue agak lama tuh 3 bulan. Gak pernah ngabarin gue. Tiba-tiba beli Harley. Beli mobil baru. Apa kabar lu Bel? Baik dah, udah masih marah dah. Udah maaf dah ya. Ngapain gue marah? Takut aku dah kalau lu marah sebenarnya. Enggak. Ya kayak hari ini aja deh. Kayak hari ini tuh kan sebenarnya kita tuh syutingnya jam 5 ya dah ya. 5 sore ya. Terus karena dia ada kerjaan minta sekarang tuh jam 9 pagi. Pagi-pagi banget loh gue bangun demi ngobrol sama Ebel Cobra. Mari kita bernyanyi dah. Oh kamar sama hati gelisah. Aku bersama. Wah kita. Ada. Sabar udah ngadepin aku udah maaf dah ya. Kalau udah cerita tentang kelucuan apa kita udah bahas semua. Semua ada. Tapi hari ini eksklusif dikejar setoran. Gue akan ngulik lebih dalam lagi buat Ebel. Kasih tepuk tangan dulu. Bang Ibit ya. Aduh ya Allah. Oke ada. Jadi connect dulu. Iya, Jadi connect dulu. Aduh. Bel, Banyak. Aku sebelumnya Hmm. mau ini dulu dah. Apa? Mau pamer Disclaimer dulu otot. dah. Disclaimer dulu dah. Disclaimer bro. Dia mau disclaimer. Anjir jarang gue denger Ebel ngomong disclaimer. Udah makin gila emang. Apa? Kalau udah Disclaimer dengar apa? semua ini, tanggapan terakhir udah sama aku harus seperti apa nantinya ya? Aku takutnya kalau misalkan gini udah langsung kayak jing atau udah. Iya gak apa-apa. Gue kan sudah biasa di tape sama lu. Mulai enggak kok kayak gila aja dah. Tapi sebelum gue nanya deh. Bener. Gue pengen dong lu sedikit pamer badan lu yang Boleh bagus. Coba berdiri Bel. Asik. Wes. Sorry dah. Tio. Bel, gue mulai pertanyaannya ya. Boleh dah. Lu kan pernah bercerita kalau lu itu sekolah sampai kelas 3 SD, ya kan? Dan sampai lu tuh dibully kelas 3 SD dan lu berhenti gitu.
se-Indonesia mendengarkan itu. Iya kan? Lu keluar gara-gara mie goreng lu dikasih tai ayam sama temen lu dan tetap lu makan di depan teman-teman lu. Itu empati masyarakat Indonesia, semuanya atensinya pindah ke lu. Dan lu tenang-tenang aja kayak gak ada masalah gitu. Termasuk gua sebagai host waktu itu berempati banget gitu. Nih anak nih harus gua rangkul nih gitu. Ternyata dari belakang gua udah dipukul sebenarnya. Coba lu jujur. Benarkah itu lu sekolah sampai kelas 3 SD? Yang gua harus benarkan dulu adalah tai ayam dulu ya dah. Oke, dari tai ayam dulu. Tai ayam ini sebenarnya gua yang ngasih tai ayamnya. Lu yang ngasih. Lu yang nuangin tai ayam itu sebenarnya. Terus. Aduh. Yang makan dia atau tetap lu? Dia yang makan. Astagfirullahaladzim, Bel. Tapi itu kelas berapa? itu kelas sebenarnya bukan kelas 3, di kelas 4 apa 5 gua. Kelas 4 apa kelas 5 SD? Lah kenapa gue jujur lagi kelas 4? Kan gue kelas 3 ya. Lu tuh sebenarnya sampai gini. Gimana ya? Gini, lu harus jujur karena kan gua nggak terlalu baca komen podcast kita kan. Ada di satu momen seseorang membaca komen kita di salah satu podcast di Kusedor, bilang kalau lu tuh sekolah sampai SMA anjing. Sebenarnya Ntar dulu gue ceritain dulu. Gue harus cerita sih ini. Jam 8 malam gue telepon Bel karena baca komen itu. Bel, lagi di mana? Lagi syuting dah. Wah, kapan nih ketemu? Sibuk gue dah. Oke. Kalau lagi banyak duit sibuk banget. Kalau gak bisa aduh ya Allah. Bel, ada yang komen kalau lu tuh sebenarnya nggak sekolah kelar kelas 3 gitu, nggak berhenti kelas 3 SD, tapi lu sampai SMK. Berarti kan sampai SMA jenjang pendidikan lu. Terus dia bilang, bohong, nggak ada itu. Gue syuting dulu. Jam 12 malam, nelpon lagi ke gue. Siapa yang ngomen itu? Berarti kan selama jam 8 malam sampai jam 12 actingnya nggak enak tuh. Terus jam 1 malam dia bilang, gue ke rumah lu dah. Jam segini Bel. Siapa sih yang ngomen? Terus akhirnya dia ke rumah gue. Ceritalah. Kaget gue. Kaget sekaget-kagetnya gue. Ternyata beliau pernah sekolah sampai kelas 3 SMA. Lulus gue. Lulus. Tapi lulus loh. Tepuk tangan buat Ebel yang berhasil menipu kita itu. Keren lo Bel. Gue gini dah, sebenarnya gue gak mau mengecewakan lu lebih lanjut lagi. Makanya gue mau ngobrol sama lu karena gue percaya sama lu ibaratnya. Karena selama ini gue tahu lu gue bohongin terus, lu gue bikin kesal mulu segala macam. Nah ini momen dimana gue merasa oke, gue akan cerita gitu loh. Kalau lu sebenarnya sekolah. Bahkan di komen itu bilang dia gak sebodoh itu. Pada dasarnya waktu SD sering juara. Gila Will. Gue pernah juara fisika Pak. Beneran tingkat nasional, tingkat daerah. Nasional? Daerah dulu. Hah? Daerah dulu. Dan gue pertanyaan gue SD dulu deh. Iya SD. Kalau SD pernah juara? Pernah juara. Fisika? Beneran. Gak mungkin fisika kan sampai SMA tolol. Enggak dah, aku tuh SMA. memang pengen banget belajar, pengen banyak pengetahuan dah. Terus kenapa lu berbohong dengan lu menutupi kalau lu? Karena menurut gue jadi orang yang bodoh itu menurut gue lebih enak daripada gue jadi orang pintar dah. Gue mau tepuk tangan tapi ini harus tepuk tangan guys. Karena gue selalu disayang sama lu, gue dibelai sama lu, disayang sama teman-teman semua. Jadi lu tetap menghibur biar kelihatan. Aku senang begini dah. Aku senang dihibur lu. Kalau gue pinter lu, apaan sih lu pinter? Gak banyak orang teman. Tapi pada aslinya kan lu memang seaktif ini. Iya. Cuman aku tuh gak mau yang kayak terlihat sok tahu, sok banyak tahu gitu loh dah. Aku lebih baik dengan gak banyak tahu dengan apa yang gue lakukan sekarang aja. Dan lu sekolah sampai SMK? Sampai SMK.
Dan 2 kali pindah gue. Jadi gue ceritain nih ya. Oke, di SD itu gue benar-benar anak murid yang nakal banget. Tapi di pendidikan hal dalam pelajaran ada beberapa yang gue suka. Salah satunya matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, pengetahuan alam dan lain-lain. IPS kali. IPS, ya IPS. Pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan sosial. Oke. Tapi yang lebih gue senang banget olahraganya dah. Olahraga apa yang paling lu suka? Semua olahraga gue suka. Salah satu olahraganya. Basket, bola, skateboard, apapun itu. Skateboard juga. Terjun layang apalah waktu SD. Terjun layang. Waktu SD dah. Waktu SD begini. Enggak pakai kolor lagi tuh. Enggak semuanya aku suka dah. Berarti sebenarnya nilai lu bagus-bagus aja, tapi lu nakal. Nakal aja. Kenakalan SD itu yang salah satunya. Oh banyak dah. Ban sepeda orang gue perleterlin. Habis itu makan bakso beli 1, padahal makan 10. Habis itu ibu-ibu. Aduh, di SD gue namanya Bu Giri. Pakai niji gak? Enggak, bukan. Masa dia ngajar hargakan aku harga. Ya lagunya apa sih Niji? Sorry. Bu Giring, namanya Bu Giring. Bu Giring. Beneran namanya Bu Bukan Giring. Giri. Bukan. Tapi Giring. Iya. Masa sih anjing? Beneran. Aduh. Anjing juga dia orang. Oke. Tadi Giri. Sekarang pas gue bilang niji. Gue gak mau. Gue takut jujur dah. Jadi gue takut jujur banget nih. Udah jujur aja biar. Ya udah ada salah satu namanya guru di SD gua itu namanya guru Giring. Beneran Bu Giring. Dan pasti komentar orang Palangkaraya akan tahu tuh SD-nya Ebel tuh sebenarnya ini pasti dia tahu tuh. Tahu tuh. Ada namanya guru Ibu Siti Ibu Giri. Itu tuh ibu yang menurut gua yang paling baik banget sama gua. Oke. Dengan tingkah laku gua semua ini dah anak-anak gua kerjain, cewek apalagi segala macam gua. Terus itu udah nakal banget. Ngerjain cewek lu. Ibu guru aja gua taruh lem plester deh. Lem apa? Lem Ibon. Di mananya? Di tempat kursinya dia. Bangun-bangun langsung. Sebentar. Langsung bangun langsung jadi Megawati. Sebentar. Jangan percaya. Percaya sama gua. Nanti dah lo. Masa sih? Iya, senakal itu gua. Kok bisa senakal itu lu, Bel? Apa yang terjadi? Karena gua nggak tahu apa yang gua lakukan. Menurut gua kayaknya banyak temen yang benci, tapi banyak orang yang akan ngomongin gua. Jadi lu senang dengan atensi itu? Iya, hal-hal apa aja. Kabarnya. Nih misalkan gua hari ini masuk sekolah. Pemikiran gua adalah hari ini gua mau bikin apa lagi ya? Ada kaca, gua tendang bola. Itu beneran dah. Kaca guru kepala sekolahnya gue lupa deh nama kepala sekolahnya siapa. Anjay, itu SD tuh ya? SD itu baru ke SD. SMP makin parah dong. SMP parah. Semua barang-barang perabotan jadi nyokap perabotan gua di rumah atau di mana? Nyokap. Nanti jangan dulu deh. Gak apa-apa. Ya pokoknya kita lu pasti tinggal sama orang tua dong. Iya. Enggak sama nenek yang lu bakar ladang. Dan pentilnya dipotong Jepang. Itu Raja kebohongan guys. Inilah raja kebohongan kita. Tar, satu. Iya satu dulu SMP. Tar dulu, karena lu nyangkut tadi sama nyokap tadi. Nanti aja kalau nyokap. Iya bentar, gue sedikit aja berarti ada nyokap. Itu aja dulu. Ada. Berarti ada nyokap. Nenek gue udah meninggal. Benar meninggal. Pas dipotong. Enggak sebenarnya itu gua menghalibi aja deh. gua mbok itu aja biar ada drama. Alibi. Iya, itulah bikin apalah segala macam. Oke. Bokap ada gua ibaratnya. Waktu itu nanti anjing lah. Iya, tenang santai. Bokap ada ternyata. Ya udah, lanjut sekolah nih. Di SMP gua mulailah namanya kenakalan yang lebih parah lagi. Jenjang yang menurut gua anak seumuran gua itu harusnya nggak seperti itu. Contohnya aja ya. Anjing lah. Ya pasti kan orang pasti minum-minuman. SMP itu, Bel. Jangan kayak ini doang. Anjing lu dah. Anjing tuh kayak gini dulu. Kamu jangan kaget dulu. Harusnya nah ini tuh dah. Gimana Tio? Udah Tio. Ya gak apa-apa ya. Semua orang punya perjalanan hidup sendiri. Ya. Kemarin aja gue ini sama Ustadz Jojo, lu kan ada di close door. Iya. Dia megangin tangan orang, tali tangan orang buat putau kelas 3 SD. Iya, masih belum biasa. SMP berarti minum. SMP. Apa minumnya? Banyak. Ada satunya. Jadi di sana itu minuman kerasnya kayak
Ada anggur merah waktu pertama kali gue ciunya Palangkaraya kayak tuak gitu ada juga. Terus ada Amer, banyak ada beberapa. Siapa yang ngajarin Bel? Gini dah, gue tuh bikin sendiri. Gue pengen. Masa lu ciu bikin sendiri? Enggak, bukan sendiri. Maksudnya kalau lu tanya siapa yang ngajarin, Iya. gue itu pengen banget melakukan hal yang menurut gue nyaman. Tapi kan biasanya ketertarikan itu karena kita biasa melihat. Gue melihat abang-abangan gue. Oh, abang-abangan. Ada minum segala macam. Gue nyobain minum pertama kali di SM. Sebenarnya gue udah di kelas SD tuh sudah minum. Kelas 6 SD? Iya sudah minum. Tapi gue baru nyobain yang hype-nya yang kayak minuman. Oh ini ada minuman ini, ada minuman ini, ada Yang minuman ini. banyaknya gitu. Oh iya gue cobain. Di kelas 1 SMP. Pas mau naik ke kelas 2. Nah baru gue tahu yang namanya obat-obatan. Jadi disitulah dah. Titik di mana Rusak otak lu. hancur. Semua barang-barang gue jual-jualin. Apapun nih ibaratnya. Mobil apa-apa. Mobil bokap gue baret segala macam. Tahan situ dulu. Pokoknya Enggak, yang lu maling gue kayaknya percaya nih. Maling. Mobil lu jual kayaknya ada hiperbola di dalam cerita. bukan mobil ibaratnya. Itu dia. Bukan mobil. Dia harus direm-rem. Iya bukan Harus mobil. Mobil dijual? Bukan dijual sih ibaratnya. Gua gade aja. Lu gade. Iya waktu zaman SMP. Buat beli Obat-obatan. Anjing pokoknya kacau. Wah, kacau pokoknya di titik itu. Ada gimana? tapi pendidikan tetap jalan. pendidikan gua Walaupun jalan. lu aneh gitu. Iya, mabok-mabok. Ini gua kasih tahu nih ya, Dea ya. Gua mau nggak masuk pun gua bakal naik sekolah. Karena Ya pokoknya itulah. Gua nggak tahu kenapa bisa naik gua. walaupun lu senakal mungkin. Senakal mungkin pasti naik gua. Bukan orang kaya. Iya, Pokoknya orang kaya bukan, lu berarti. Adalah ada aja gitu maksudnya. Kaya balik nggak? ke- Iya kali ya. Tapi kenakalan yang menurut gua yang lebih fatal sampai di mana ini baru kelas 2 dah. Kelas 2 apa nih SMP? SMP. Ke kelas 3 gua parah ibaratnya. Apa aja kenakalan SMP yang lu lakukan? Ya, kenakalan SMP yang gua lakukan ya obat-obatan. Gua belum tahu yang namanya dunia yang kayak gini-gini ya, belum. Oh. Gue taunya pas mau di kelas 3. Oke, berarti kenakalan lu ini bermula dari permabuk-mabukan. Iya, mabokan gua. Berantem juga, Bel? Aduh parah dah. Pokoknya lu tahu nanti di Palangkaraya itu kalau gue sebut Palangkaraya, Dayat itu siapa? Dayat Naruto orang bilang. Dayat Naruto. Iya, karena motor gua modifikasi Naruto semuanya dah. Lu Dayat dipanggil. Gue panggil Dayat semuanya. Aduh, ada lagi. Anjir. Ada lagi. Beneran. Ada lagi. Ada lagi nih. Ini motor gua. Dayat Naruto. Dayat Naruto dulu lah. Kenapa? Ntar dulu deh. Dayat dan Naruto ini penggabungannya tuh kayak anjir jauh banget. Kok bisa Dayat? Nama lu kan Hey Natsmi, Muhammad Natsmi. Iya kan? Tato lu di belakang itu namanya Natsmi. Iya benar. Kenapa nggak Dayat? Gak malu. Malu. Ya, kenapa nggak Dayat? Gak Gitu. mau gua. Dayat. Dayat. Karena kalau misalkan gua kasih nama itu dah, kalau orang Kalimantan, Palangkaraya khususnya, kalau tahu zaman-zaman tahun 2007-an, 2009-an, tingkah laku gua seperti apa, orang kan bilang, anjing itu nggak masuk akal ini orang. Pasti akan orang bilang nggak masuk akal. 2007 2009. Dia 2007 Sebentar, 2009. gua balikin ke gua 2007 gua SMA gua. Iya. Lu Ya kan gua sudah SMA 2009-nya kan. Gua kan lulusan 2009. lu 91. 92 lahirnya. Sebenarnya aslinya 92. Demi Allah. Demi Allah Rasulullah. Susah nih kalau demi Allah sama Ya dia nih. Allah ngapain gua bohong, kan kita belajar ngobrol bener nih. Oh iya iya. Gimana sih? Asik. Lu cari apa sih? Gua ada foto motor gua ada dulu zaman dulu. Mana Dayat Dayat Naruto itu? Naruto ini. Kenapa? Kayaknya sih ada deh. Kenapa ada Naruto di belakang Dayat? Karena gua zaman dulu tuh seneng banget Naruto. Karena menurut gua Lu kan bandel minum tapi suka Naruto. Naruto itu orang yang pengen tahu jati diri dia walaupun dia nggak punya orang tua. Makanya dia ngelakukan kenakalan dia. Tapi kan lu ada orang tua. Ada orang tua gua. Cuman kan di Oke. sisi lain kan gua punya orang tua yang dimana orang tua ada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Oke. Gitu loh. Oke. Makanya lu suka Ya melakukan Naruto. hal-hal aneh. Melakukan hal-hal aneh. Hal aneh dah. Nah ini motor gua pertama kali dah. Ini. Boleh nggak Iya, tali gua nggak mau. anjing lu tuh lu copot. Malu dah ngeliatin ini Bukan dah. dulu talinya. Norak dah tapi Oh, dah. iya, sini. Motor gua pertama kali. Coba lihat Ini dulu. motor gua pertama kali dah.
Nih. Iya. Ada Naruto-nya. Habis itu gue modifikasi modifikasi gini. Wah, ini mah airbrush. Airbrush. Mahal ini, Bel. Enggak juga lah, karis itu lah enggak mahal lah. Mahal lah. Iya. Airbrush Naruto. Naruto-nya gini, lagi begini. Ini ada yang gini, Naruto-nya aja. begini. Bukan. Ngapain ini gambar? Dimodifikasi aja. Jadi Naruto-nya berubah jadi ekor 9. Oh, Jadi iya. sudah di Mio ini ya. Beat itu. Beat. Beat tipe tahun 2006. Nah, ini ada lagi kok, habis itu gue modifikasi jadi begini. Jadi begini, mudah-mudahan masih ada ya fotonya ya. Gue harus ada bukti, Bel. Iya, memang harus ada bukti kan. Baru gue bisa Iya. percaya. Enggak apa-apa dah. Itu kan namanya hak masing-masing lah. Iya. Jadi Bu Giring atau Bu Niji? Noah. Aku Tuhan biar Noah tuh lagunya gitu kan. Bukan. Pokoknya kenakalan yang menurut gue tidak lazim lah. Bagi orang yang di umur itu harusnya pendidikan harus dinomorsatukan. Siapa di sana sekarang? Aku di sini. Bang, aku Mita bang. Mita? Kenapa Mita? Iya bang. Mita. Ini beneran Mita? Iya bang, Mita. Coba ini biasanya kalau di sini pesan makanan tuh pakai ini, tapi orangnya ganti-ganti. Ini Mita namanya. Coba lu ngobrol dah. Pencet ini ya kalau ngomong, baru lu lepas tar kalau dia mau ngomong. Mita, kalau lu tahu tentang gua jangan ya ngobrol sama gua. Ya belum selesai. Belum ngobrol. Oh my god, lagi beli tampon di Indonesia. Iya. Apa Mita? Kenapa Mita? Oh my god, abang mau pesen apa nih? Mita, kalau lu ngomong gitu kacau nih. Mau ngomong jorok aku jadinya. Ya nggak apa-apa. Kenapa suaranya gimana? Agak seksi banget dah. Oh iya. Ini tipe-tipe gue zaman-zaman kelas 3 SD, SMP. Kelas 3 SMP. SMP gue suka banget dengan suara-suara begini. Coba sekali lagi dong. Abang Ebel. Webel. Oh ini apa? Lagi masang paku. Lagi masang paku. Aku enggak makan Mita. Aku cuma minta air putih aja. Air putih aja. Iya. Wah, anjir. Pakai es deh, nggak apa-apa dah Mita. Mita jangan terlalu banyak ngomong, cuman aku takutnya bibirku nempel ke situ nanti. Wes. Sini. Ya Mita, Gua. thank you Mita. Kamu mau makan dah? Aku air putih aja es. Gua boleh Indomie nggak sekali ini? Janganlah, berat badan lu sudah kagak naik itu. Lu mau bilang gua anjing, gua gendut. Lu bilang gua anjing, gua gendut. Aku nggak kenal deh nama orang yang itu yang ngatain itu. Lu mentang-mentang badan lu udah sama, terus sekarang lu Tapi mau bilang keterlaluan gua dah menurut aku, di posisi begitu tuh dia ngomong tuh keterlaluan menurut gua. Oh itu keterlaluan menurut lu. Parah itulah. Kenapa bisa sebego-bego gua? Namanya kita kan Indonesia. Indonesia itu kan kita tahu nggak bisa yang berngomong tuh kayak sembarangan. Dan itu lu tahu? Tahu. Nah menurut lu orang gendut anjing tuh gimana? Salah, jangan kata kasar sih itu, kayak gitu. Harusnya apa? Misalkan kita pakai kata-kata imbuhan aja. Oke. Imbuhannya kayak misalkan, gendut lu kayak pohon beringin tapi bunganya anjing. Nah misalkan kayak gitu bisa gitu. Nah kayak gitu-gitu kan bisa gitu loh. Nggak tersinggung kan. Pasti banyak komentar tuh nantinya ya kan dah. Perasaan daunnya nggak ada anjing deh. Oh yang ngomong nih Ebel ya katanya. Ebel pinter. Gitu-gitu dah. Yeah. Nah, tapi ya udah itu hak masing-masingnya dah ya. Cuman terlalu berlebihan ya itu orang itu. Gua pesen ntar ya. Ya. Sesekali makan mie bareng gua. Beneran aku enggak. Ini karbo dah. Boleh lah dah. Mie goreng satu aja dah. Mie goreng telur, satu aja. Pakai telur dah. Telur ya. Pakai telur. Minta mie gorengnya 2 ya. Aku juga belum makan. Siap. Terima kasih. Sama air putih es. Sama. Oke. Lanjut Bel ya. Ya siap. Dah sorry aku mau ini dulu dah. Mau motong dulu sebentar dah. Maaf ya. Lu kesel gak dah dengan aku kayak gini ngomong begini dah? Enggak, gue sebenarnya udah curiga dari lama. Ini ada yang disembunyikan. Ini serius, gue teman-teman yang di rumah juga ya. Gue berteman dengan Ebel pun Bukan 1 hari 2 hari. bukan sehari 2 hari gue kenal sama Ebel. Setiap cerita dia, gue ketawa. Tapi setelah itu gue mikir ini benar nggak ya gitu. Tapi ya gue nggak, ya buat lucuan aja. Cuman hari ini gue pengen semua orang tahu siapa lu sebenarnya. Iya. Lu kan juga harus buka lembaran-lembaran baru, Benar. upgrade diri baru gitu. Iya tapi Mau sampai kapan lu bilang puting nenek lu dipotong Jepang gitu kan? Di sate Jepang lagi. Itu kuahnya kacang nggak waktu itu? Kecap. sama bawang merah. Oke, SMP.
SMP dengan kenakalan yang menurut gue tidak lazim dah. Meranjak ke SMA. Nah ini paling the best. Di SMP berapa sekolah? Di SMP cuma satu sekolah aja. Oh selesai itu satu Selesai. sekolah. Sering bolos sekolah Ya atau bolos tetap terus lah aku udah. ngapain? Itu Ya, ngobat aku nongkrong aja, nongkrong kayak main basket, main nongkrong bola. kayak main basket itu Iya. olahraga bukan nongkrong. Maksudnya olahraga yang gue hobi dah, balap-balapan, modifikasi motor. Yang berenang di Laut Kalimantan tuh benar? Bohong dah. Itu bohong. Itu bohong. Iya. Lu pernah ini nih ya. Gue pernah naik kapal gede kata dia. Terus gue dilempar. Gue 3 hari di laut pakai kayu gini kata dia. Sampai nah yang kocaknya kayu itu ke Palangkaraya gitu. Kan bisa aja ke Sumatera kan. Dia ke Palangkaraya. Gue udah cerita, weh. Itu bener gitu lu. Bohong dah. Bohong, gue jujur aja gue bohong. Survive di laut Enggak gitu. Sampai ke Palangkaraya itu. Bener gak anjing? Gak ada sebenarnya itu tuh, gak ada. Tapi berarti satu sekolah SMP tuh aman. Aman, masih aman. Cuman ya itu kata gue. Sudah mulai nakal Gue banget. nakal banget. Oke. Nakalnya itu di 2006 apa 2007. Itu tuh sudah obat-obatan udah pada masuk dah. Oke. Obat-obatan tuh di Palangkaraya khususnya udah pada masuk. Terus akhirnya masuk SMA. SMA. Masuklah Dayat Naruto. Naruto ini ke buat teman-teman Palangkaraya coba bilang di sini. Iya gue kenal Ebel Dayat Naruto gitu. Oh ya ada masuklah di situ. Masuklah SMA. SMA. Tawuran. Gua yang selalu memulai tawuran. Antar sekolah-sekolah itu. Tawuran. Iya. Lu kelas 1 SMA udah ikut tawuran. Sudah tawuran. Karena abang-abangan gua sudah menyiapkan kita di SMK ini. Lu SMK. SMK 2. Oke. SMK. Jurusan apa Bel? Gua pendidikan. Penjualan. Marketing. Marketing. Penjualan ada. Di SMK itu ada namanya jurusan penjualan. Oke. Bukan STM ya, STM, Iya. tapi ada SMK lainnya penjualan, jurusan penjualan, ada akuntansi, ada sekretaris. Nah itu tuh. Gua Oke. masuknya di penjualan karena mau akuntansi nggak bisa ngitung gua. Oke. Tapi lu kan suka matematika tadi Suka matematika cuman nggak ribet aja. Oh, males. Mikir. Malas. Penjualan kan gua cuman paling cuman Ngomong-ngomong. ngomong doang segala macam gitu. Oke. Masuk di sini gua udah hari pertama masuk sudah rusuh banget dah. Apa yang lu lakukan hari pertama? Hari pertama itu sudah bawa alkohol gua dah ke dalam itu. Hari pertama. Iya hari pertama. Enggak, kalau nggak minum. Lu teler masuk sekolah? Iya udah masuk teler gua. Ini pasti orang pada tahu nih nantinya. Dayat Dayat Naruto. tuh masuk tuh kayak gimana? Dengan petantang tentengnya gua dah merasa 80% di Palangkaraya adalah beberapa orang gua. Iya, Itu orang adalah maksudnya- keluarga lu. ya pokoknya gitulah. Gitu, wah, kacau banget, kacau. Hal itu yang membuat gua kayak merasa pengaruh gua berat gitu, itu besar gitu loh situ. Ini ada ambulan mau jemput lu kali ini. Ampun. Kacau banget, kacau udah, kacau itu. Baru kelas 2, itu kelas 1. Kelas 1-nya gua jarang masuk segala macam, tapi tetap kalau olahraga, pelajaran olahraga gua mau. Tapi katanya, ntar, gua ada Heeh. beberapa foto yang harus lu jelaskan. Ini. Ini gua sudah sekolah lulus SMA. Ini ya guys ya. Ebel nih pernah jadi montir. Ya kan secara tidak langsung kan kamu sudah tahu itu berarti sudah kelar sekolah itu berarti. Enggak, lu di pemasaran. Iya enggak bukan. Ini kok Jadi gini, nih gua kan sekolah nih pemasaran. dengar guys. Deh. Jadi gua sekolah pemasaran dikeluarkan dah. Dikeluarkan? Dikeluarkan di kelas 2 SMA. SMK itu gua dikeluarkan dah karena udah nakal banget. Senakal banget pokoknya udah nakal banget. Gimana sih tingkat nakalnya gua tuh Berarti pindah sekolah. pindah sekolah. Pindah ke sekolah namanya madrasah adalah pokoknya salah satu sekolah di Palangkaraya, Bukan SMK. bukan SMK, Islam, sekolah Islam. Sekolah Sekolah Islam. Wis. Nah, sekolah Islam ini menurut gua bisa maaf ya nih gua nggak bisa ngasih tahu bahwa sekolah itu ya menurut gua. Tapi kalau bisa jangan gitu loh. Tapi ternyata Iya pokoknya gua terus ya pokoknya pas ujian gua baru masuk. kalau ujian lu masuk dan itu bisa lu jawab semua. Jawab semua dah. Gua Masa? jawab semua. Iya. Bisa gua jawab semua. Lu nyontek gak? Gua bayar teman gua. Enggak, bohong. Lu pernah cerita Iya, bisa. kalau lu jago di sekolah. jago gua dah. Ini ya guys ya. Faktanya katanya Ebel kalau di sekolah dia mau kayak gimana pun nakalnya,
Belajar gue tetap gua Belajar pelajarin. tetap. Iya benar. Nih gini, sebentar. Kita tes dulu. Kalau pelajaran dulu kayak lihat jam, itu lu nggak bisa pura-pura atau menghibur. Iya buat ngibur aja. Buat ngibur. Iya dong. Anjing emang gila, gue udah Maaf capek dah. waktu gue Ya ternyata. Allah. Nih gue, Pelajaran apa? lu fisika bisa nggak? Ya sedikit kayaknya bisa. Lu pernah bilang, lu yang bilang ke gue ya, Ferry Ruandi ngomong kayak orang pinter aja. Sebenarnya udah gua kasih skrip dia. Dari gua dia. Fisika. Oh fisika. Ini tolong dijawab benar apa enggak ya? Gue kan nggak terlalu tahu nih. Tapi gue di sini ada soalnya. Rumus menghitung kecepatan itu gimana, Bel? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Emang benar? Oh iya. Itu betul. Apa tadi? Rumus menghitung kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau nggak salah. Benar gak sih? Iya, benar. Kalau nggak salah. Oh, benar. Kalau nggak salah ya. Rumus menghitung gaya. Gaya sama dengan masa dikali percepatan. Bener lu bang. Aku jadi malu dah. Aku mau kau gigit baju boleh gak? Enggak ada, kosong dah. Apa? Terakhir. Yang umum deh. Ya Allah. Nih jawaban kocak dulu ya. Gue tanya pertanyaannya, tapi lu jawab dengan kocak dulu. Iya, Baru ntar lu jawab benar. iya. Gue udah mulai paham jalan otakmu nih. Apa itu gravitasi? Yang kocak dulu. Coba kocak. Yang kocak dulu. Iya. Gravitasi adalah gerindra yang Aduh. Kalau yang benar gravitasi. Gravitasi itu gravitasi yang dimana bumi itu sorry ini saya ingat gue ya. Gerindra. Bukan. Lu pura-pura ini. Itu apa? Gravitasi apa? Gravitasi bumi adalah gaya tarik yang dimiliki kayak gini ya. Nih Jangan gaya pura-pura, udah jujur aja. Gravitasi itu punya apa? Gaya apa? gaya tarik. Wis. Nih misalkan nah itu gaya gravitasi tuh. Enggak, itu gaya gerak doang. Lu bergerak tadi Nah, gravitasi kayak gravitasi gitu. itu kayak misalkan nih, ini kita jatuhkan. Ya. Tak. Nah, ini jatuh, ditarik sama bumi. Ini ada hitungannya. Berapa itu ada? 3, 1, 2, 3. Itu gaya gravitasi dah. Gaya gravitasi gitu. Gue masih ragu. Aduh. Udah. Kimia. Ayo kimia. Oke, Kimia. silakan. Ah, sebentar, masuk dulu Tio. Tio. Satu doang nih ya. Enggak apa-apa, aman. Aman sayang. Dua tadi. Aman dah. Aduh. Makasih Tio. Udah. Nggak usah. aman, Jo. Aman, Nggak usah. Aman, Biar aman, nggak sayang. kurtang-kurteng. Udah. Udah aman. Tio, Allah udah nih. Oke. Nah, aku terlalu ini. Udah nggak apa-apa. Biar orang tahu nih. Ayo, oke. Apa itu atom? Ini kimia. Atom adalah partikel terkecil. Sebentar, belum sampai itu aja. Atom itu ada subnya apa aja? Proton, neutron, elektron, simba. Habis itu politron. Kau tahu, Bel? Anjay, untuk Udah. Gila. Pancasila keempat. Ketuhanan yang Maha Kuasa. Enggak. Udah. Siapa yang nulis naskah proklamasi? Iya pasti dong. Siapa? Soekarno Hatta. Aduh, gila lu Bel. Ntar lu jelasin foto tadi. Berarti lu paham nih ya? Iya paham. Ada beberapa gua paham dah. Pahamnya Pinter gimana lu. dulu Lu nih? lebih pintar daripada gua sebenarnya. Enggak, aku nggak perlu dah ngasih tahu dah. Foto ini. Jadi kita balik lagi ke sini dah ya. Ya. Tadi pemasaran. Pemasaran. Gua berhenti di kelas 2. Gua masuk ke sekolah. Ya. Madrasah.
SMA madrasah lah. Gue lulus di situ. Karena gue tipikalnya menurut gue dari SMP udah senang motor segala macam. Ya. Ke SMA gue sudah kayak gitu-gitu aja. Ya. Akhirnya gue sekolah mekanik. Otomotif. Mobil, motor gue udah tahu ibaratnya masang apa segala macam. Piston terbagi beberapa macam, beberapa macam kayak ada pipet selang dalam segala macam. Itu buat apa? Pipet selang dalam itu buat udara, pengeluaran udara dari dalam karburator itu ada namanya pipet besi dah, warna kuning gue lupa namanya. Tapi itu buat lembungan bensin agar nggak terlalu cepat keluar. Jadi takaran kan karburator ini kan buat dari bensin ke karburator dulu pengisiannya segala macam, kotorannya disaring segala macam baru masuk ke jaringan apa? Jaringan apa? Influencer. Jaringan apa? Jantung, jas, marketing. Begitu gitulah. Tapi lu paham? Beberapa paham. Kenapa dah? Lu kan di otomotif. Yes. Ini kunci apa? Itu kunci L. Kunci buat ban, pelang ini mobil. Nah, ini Itu oh ini hair dryer. bukan. Oh ini buat ini. Buat apa? Apa namanya? Baut-baut gitu kalau nggak salah. Ini? Nah ini dengar musik. Apalah. Ngomong masalah lama dah. Berarti lu paham sebenarnya, Bel. Ada beberapa paham, bukan paham banget. Atom tadi ada apa aja? Atom itu terbagi dari yang bener ya. Iya. Ya. Atom ada apa aja? Proton, neutron, elektron. Wis, beneran. Iya. Itu dah. Berarti lu selama ini nipu orang banyak? Gue bukan menipu orang. Biar banyak. apa itu, Bel? Ada alasannya dah. Menurut gue yang branding kah lu? Gue nge-branding sedikit dah. Karena menurut gue ketika apa yang gue lakukan zaman dulu ada satu momen di mana dah. Ini harus gue ceritain ya? Boleh, kalau lu mau. Jadi dah, kenapa gue harus berbohong segala macam? Ini awal mulanya stand up dulu. Gue ketemu komunitas stand up. Kalau gue nggak ketemu komunitas stand up komedi, nggak seperti Ebel sekarang, gitu loh. Gue bisa aja kerja, gue bisa aja masuk pegawai negeri karena gue bawa ijazah. Dalam alasan gue di kampung itu terlalu nakal banget dah. Ada satu momen dah. Ini sampai sekarang gue akan ingat terus komplek itu. Yang dimana satu keluarga gue diusir sama komplek itu. Gara-gara lu? Gara-gara gue. Lu bikin apa di komplek itu? Pulang mabok, ngobat, mukul orang, apa segala macam. Masa diusir kan enggak? Lu karena mereka sudah capek dah dengan tingkah laku gue. Lu bikin rusuh di kampung itu? Kacau di komplek itu. Tapi kan orang tua gue yang ibaratnya yang gue tahu selama ini begitu baiknya. Terucap dah dengan kata-kata gila. Itu yang membuat gue yang emosional banget gitu loh di waktu itu. Waktu di mana gue ada kekacauan yang menurut gue butuh orang. Gue harus seperti apa lagi? Gue ngerantau dan asal lu tahu gue ngerantau, gue berbohong. Kenapa di media? Gue masuk kapal pengangkut pisang segala macam keluar nah dari iya tunas. Tuh, itu bener nggak? Itu bohong. Ya. Gue jual HP gue BlackBerry yang termahal waktu itu. Gue jual dengan harga minimal 3 juta lebih kalau gak salah. Gue naik pesawat. Lu naik pesawat? Naik pesawat. Bukan naik kapal tanker itu? Bukan. Sebelum kita jelaskan ya kenapa drama ini kebuat. Jadi gue bawa duit nih. Bawa duit gue ngekos di kosan yang menurut gue bukan 700 ribu. Bukan yang harga 300 ribu, 150 bukan dulu. Masih merasa punya uang, gue nyari kosan yang gope dulu. Gue bingung di Jakarta mau ngapain gue. Sampai Jakarta ketemu siapa, Bel? Gak ada gue. Langsung ke Jakarta gak? Jakarta gue langsung itu aku. Ke Bandung dulu? Belum Bandung itu nanti tahun 2000. Gue kan gak usah sebut tahunnya, 2000-nya bisa berubah-berubah. Enggak, 2009 podcast. Kan gue udah mulai merantau kan habis 2009. Sebelum 2009. Iya pas 6 bulan gue lulus, 3 atau 6 bulan lulus. Berarti dengan
lu dianggap toksik di kampung Iya lu. toksik banget. Nah biar nggak Dianggap kasar. toksik, Yes. terus lu diusir dari kampung itu atau lu sendiri yang anjing gue pergi lah. Iya, karena orang yang paling gua sayangin, yang melahirkan gua, ibaratnya Di saat itu di saat juga itu kesel banget sama keluarga. lu. Iya. Dan oke, Karena sifat lu. iya sifat Dengan gua. ego lu yang besar, lu kasih makan ego lu. Gue Cabut. tinggalin nih keluarga. Lah gua bisa hidup kata gua. Gua akan buktikan itu. Di umurnya masih 17 tahun lah paling. Di umur itu menurut gua yang merasa, oke, ini saatnya deh. Gua akan buktikan. Karena menurut gua sudah malu gua di Palangkaraya. Untuk mengucapkan kata Palangkaraya zaman dulu aja di Suca aja gua takut dah. Karena gua takutnya adalah keluarga-keluarga gua, orang-orang terdekat gua, apa segala macam tahu gua ada di Jakarta. Karena gua bilang terakhir, gua akan mati kata gua tanpa lu tahu gua. Astaga, lu bilang gitu Demi Bel. Allah. Karena Gua akan jadi gua di perantauan itu gua mulai dari anak kecil lagi, anak bayi lagi. Itu Gigi udah ompong dipukulin orang. Sudah, Itu beneran itu dipukulin, benar. Kalau dipukulin itu. orang Iya. yang di stasiun. Iya, itu benar. Kalau itu benar, kalau di Jakarta benar. Demi Allah, ngapain gue bohong? Oke. Pokoknya intinya terima kasih sama stand up komedi aja gue. Kalau nggak ada Suca, mungkin orang tua gue nggak tahu gue akan hidup atau enggak. 18 tahun gue dah, baru 4 kali ke Palangkaraya. Berarti orang tua ada, Orang tua ada, bukan nenek. bukan. Ini Orang semua tua. penonton ini pasti mikir masih nenek. Ada orang tua gue ada, Bukan nenek. bukan nenek. Nenek gue udah meninggal. Tapi gue takut untuk mengakuin bahwa dia emak gue. Karena gue di momen-momen 2018 gue Karena masih lu berkarir. nakal banget. Gue belum bisa. Memang walaupun ibaratnya 2021 nyokap sudah dapat nomor gue. Gak bisanya apa sih? Karena gue belum dapat apa yang gue mau. Apa yang keinginan gue Lu mau. pengen sukses dulu. Iya, baru gue akan datang gitu loh. Pantang bagi aku seorang sudah merantau ke Jakarta untuk pulang gak bawa apa-apa. Pantang bagi aku. Tapi setelah jadi apa-apa, gue bohongin semua orang. Tapi kan karena kamu bikin aku jujur Yeah. sekarang. Jujur Jah. Yeah, Aku tahu dan udah. Makanya aku memberanikan ini karena aku merasa lu tuh abang gue, lu saudara gue, lu sahabat gue gitu loh. Oke, gue ceritain dah kenapa gue melakukan ini. Karena senakal itu dah. Kalau gue bongkar senakalnya apa, nanti gue bawa ke Palangkaraya. Lu ngomong sendiri sama kakak gue, sama adek gue. Gue dalam waktu dekat Kita kan akan ke Palangkaraya. Dan Iya. kita akan ketemu sama komunitasnya. Stand Up Indo Palangkaraya. Stand Up Indo Palangkaraya. kita Dan bikin sun. akan bikin sun. Siap. Jadi gue berdua akan tampil di kota Palangkaraya. Kelahiran Aibel. Dayat Naruto. Di kota Dayat Naruto. Dayat Naruto akan pulang ke Palangkaraya dan akan menghibur kalian. Gila. Gua pergi ke sana. Karena gua mumpung ke sana, gua pengen lihat sekolah lu. Iya, kalian harus lihat dah. Harus ada guru yang iya ini dia pernah sekolah di sini. Iya. Jangan sampai lu masuk sekolah terus siapa ini gitu dan lu bohongin gua lagi. Enggak gitu. bakalan. Ini gak bakalan dah. Lu akan gue bawa ke sekolah gua. Habis itu gua bawa ke tempat pertama kalinya gua ngebengkel dan di situ habis itu gue cabut, habis itu baru Lu gue kenapa cabut di bengkel itu? Lu katanya kan ini apa sih namanya? Apa nih kalau SMK ini? pelatihan apa namanya? Magang. Jadi aku bukan sekolah itu STEM ya dah. Aku jadi habis sekolah SMK. Habis NU lagi. Masih disebut dah. SMA apa namanya dia kata orang Islam. Iya, SMA Islam. Habis itu kelar dah. Habis itu aku belajar sekolah mekanik. Habis itu aku magang di situ. Nakalnya gua sampai motor orang berasap dah. Rusak sama lu. Iya, salah masang klep gua. Klep salah gua. Gua masang klepnya klep ton. Ya pokoknya kacau banget. Diusir lu dari sana. Bukan diusir, tapi gua memberhentikan diri, cabut gua. Cabut. Lu gitu terus Bel, gue lihat. Lu kalau bikin salah, cabut. Lu bikin salah, cabut. Lu ngerasa gak sih? Ini serius gue ngomong nih. Iya, gua tahu. Lu kalau ada bikin something yang kayak kurang nih gitu. Terus dia besoknya gak mau datang gitu. Suka begitu. Podcast bikin salah, belum apa-apa baru ngomong evaluasi orang. Besoknya gak datang. Ya maaf, labil gua. Tapi sekarang kan gua pengen belajar lebih baik Semenjak lagi. fitness lah ya, otak fresh. Agak fresh juga. Sama Oke. gua selama berapa bulan ini gak di podcast dan gak diajak lu, kayak merasa Gak diajak anjing ngomongannya kayak gua seolah-olah bercanda. itu Enggak, rezeki lu. enggak maksudnya gue pengen ngomong, gue pengen ikut, tapi gue takut karena ada alasan yang menurut gue takut mengecewakan orang-orang yang gue sayangin.
Sekarang gue belajar lagi dah. Dari kemarin belajar. Kalau gue ajakin lagi mau Ya gak? mau lah. Iya benar. Iyalah. Tapi ntar pas di podcast gue bilang gini. Ebel ini pernah dikejar elang. Gimana dulu Bel? Jadi waktu itu dari Ya, itu bagus. Itu bagus. Ini ya. Habis itu nih kita beralih lagi ya dah. Kenapa kebohongan ini kemulai? Dari situ gue 18 tahun gue nggak mengakuin segala macam, nggak mau ngasih tahu diri gue siapa, nama Ebel pun siapa. Gue pakai nama orang yang ngasih nama gue di Bandung itu benar, yang gue mukul orang itu benar Nah. segala macam. Orang Gojek Iya, waktu kita mabok iya, berapa tahun yang lalu, benar, yang tiba-tiba lu sadar, iya, itu lo kenal gak sama orang? kenal itu dah. Tapi lu panik di Panik momen gua, itu. di momen itu makanya gue berbohong. Nah. Itu gue siapa? Itu Siapa kan gitu? Siapa dia? itu kan dulu banget ya, kita lagi masih fase Mabok mabok-maboknya. nakalnya. Kan itu kan maboknya mabok banget di saat itu. Heeh. Gua kan sampai gendong lu. Kok bisa sadar Bel lu Bel? Karena gue ngeliat muka tampang orangnya. Jadi lu kan lagi mabok nih. Iya. Terus ya Bel. Kaget lu Bel. Gitar yang kemarin gue pukulin ke dia. Ketemu orangnya lagi. Orangnya. Wih. Gila udah. Senakal itu dah aku dah. Sampai Bandung lo Bel. Iya. Gila. Nah makanya Ini yang pang asli pang itu ini nih. gak ya, tapi jangan diambil ininya negatifnya dah. Iya, Padahal enggak kacau dong. aku dah. Kacau Iya, banget iya. dah. Tapi balik lagi dah. Kayaknya stand up itu yang membuat gue bisa membuat premis-premis setup untuk tampil di entertain dah. Gimana nih cara bertahan hidupnya gue. Lu bayangin orang kayak gue, kenapa gue melakukan tato ini? Karena ada satu cerita nanti kemudian hari untuk bertahan hidup gue. Tato yang mana? Tato kontak lu yang bikin. Tapi itu aku begitu terhormat dah. Karena seperjuangan ini aku maksudnya aku mendapatkan yang menurut gue bagi orang tolol, bagi orang pintar nggak gitu loh. Nggak boleh begini. Tapi gue merasa nggak. Ini yang gue harus dapatkan karena gue sekali dipanggil orang gila. Dengan effort yang gua bikin ini, gua akan dapat sesuatu yang lebih di depan sana. Gue sekali yang nyokap gue ngomong gila, sekalian gue habiskan. Tingkah laku gue, kebohongan gue. Karena orang berarti kesayangan gue. ada omongan dari keluarga yang tidak menyenangkan hati lu ketika dibilang gila. Ya oke, gua akan gila beneran. Gila beneran. Tai gue berakin semua. Setupnya itu gue set up semua. Ayo oke, emang gila sekalian. Sampai titik mana? Sampai lu pernah bilang, udah cukup lah Bel. Udah cukup lah. Terlalu berlebihan. Nah, udah dari situ. Gue mau memberhentikan itu. Makanya gue ngeliat lu olahraga. Gue ngeliatin abang-abangan gue yang orang-orang terdekat olahraga. Gue mengurangin alkohol. Gue ngurangin ibaratnya segala macam. Udah gue udah cukup dah apa yang gue dapat. Tapi sehat kita sekarang ya. Alhamdulillah. Dibandingkan dulu tuh. Kacau. Astaga. Kacau banget sih. Jauh. Tapi pertanyaan selanjutnya gua nih. Lu sayang gak sama orang tua lu? Yes. Ini deh ya. Kalau nggak ketemu lu anjing sih menurut gua. Nggak bakalan gua akan bongkar. Ibarat pasti gua akan bikin skenario apa lagi yang akan gua yang akan bikin gua sampai di titik itu. Ketika lu bilang gua nangis, kita berdua nangis berdua waktu itu. Kita cerita, lu harus jujur, lu harus pulang, lu harus ini segala macam. Ini lu cerita nih. Lu kasih tahu deh. Ntar minta di-cut lagi, Nggak dibungkus bakalan. lagi kayak di Nggak apa-apa, Close the Door. biar- Gua udah pernah ngobrol ini ya sebelumnya. Ya, Minta dibakar sama dia. Sorry. Ini gimana nih lu yang sendiri nih? Ini Gua nggak cuma apa-apa. nanya, lu sayang Nggak sama orang tua? Di sekarang gue bisa mengungkapkan itu dah. Sekarang gue bisa ngomong ini karena gue sudah dapat apa yang gue bisa. Apa yang gue bisa kasih buat mereka. Dan mereka bisa bangga sama gue. Gue sudah punya istri. Benar. Gue sudah punya rumah. Iya. Baru gue pas lu bilang balik ke kampung. Gue balik ke kampung gue. Gue minta maaf sama nyokap gue. Gue minta ampun sama bokap gue. Gue salah. Gue selama 16 tahun gak mengakuin gue punya bokap. Gue punya keluarga. Tahan sampai situ dulu. Kayak tahun lalu ya. Tahun lalu kejadian. Tahun lalu kejadiannya. Yang menyangkut dengan telepon gua itu yang dia jam 1 malam itu. Gue tanya sekolah dia. Gue gak enak feeling. Gue tanya tentang nyokapnya. Bokapnya. Ternyata punya bokap. Gimana hubungan? Ya ternyata sebenarnya hubungan mah
Tetap berjalan ya Bel. tapi hati masih kayak merasa gue belum cukup ngasih tahu. Nah itu yang gue bilang, jangan Bel, lu harus ada keikhlasan buat Iya. orang tua. Akhirnya gue balik, gue ketawa, gue minta maaf, gue ceritain bokap gue kenapa gue selama ini nggak mau balik dulu mah, karena belum ada yang gue dapat dulu nih. Apa yang lu dapat lagi? Pengen lu dapat tuh apa katanya? Gue harus punya rumah, gue harus punya ini kata gue. Karena pantang mah, aku malu mah. Mama sudah malu, keluarga dulu sudah malu. Kita bangga kok. Ya. Berarti nyokap lu di sana bangga melihat Bangga. perjalanan lu di Cuman sini. akunya yang merasa belum siap waktu itu. Karena lu berangkat dengan satu kesalahan yang lu bikin. Lu harus ngakuin. Iya, gua aku Lu banyak salah. banyak Bel. salah dah, banyak salah Gitu. hidup gua. Ya udah balik gua. Ya anjing lah nih bangsat nih. Kayak gini-gini ngomongnya. Terus. Tapi pas pertama kali lu ketemu nyokap tuh sempat ngengok gak lu? Enggak gua akan cuk kaki. gua pertama kali Tapi ketemu- balik lagi. Iya, Lu sayang gak? sayang banget udah. Sayang gua hati gua. Setelah lu ngobrol sama nyokap, bokap, hati lega gak? Lega banget gua. Rezeki ngalir gak? Ngalir parah sampai sekarang di titik sekarang lah. Iya maksud gua. Tapi kan dari lu ngomong nyuruh pulang kan 3 bulan kemudian kan bokap gua meninggal anjing. Harusnya lu jangan kasih tahu dulu. Ya kalau gak gua kasih tahu, Tapi kan lu kan harusnya- gak sempet ketemu Bel. Anjing. Bel nelfon gua pagi. Jam 3 apa jam 4 pagi apa. Sebenarnya gue jujur ya, gue kesel banget sama lu tuh. Nelfon dia sama gua. Bokap gua meninggal bro. Terus matiin. Karena kayak masih belum terima gue. Apa yang gue dapat sekarang anjing gitu gue. Apa yang gue dapat sekarang dah, bisa pengen dapat itu. Bokap gue gak semuanya dapat sekarang dah. Gue cuma sekali ngomongin nyokap gue doang dah. Bro kan alhamdulillah. Tapi Hebat bokap gue gak nyobain mobil gue, gak nyobain rumah gue. Itu yang gue masih kayak hati anjing gitu gue. Tapi kan udah ini apa? Ini makanya gue kayak tiba anjing, kenapa gue harus ke itu gitu loh. Kenapa harus kebohongan ini semua yang gue lakukan gitu loh. Kenapa pas sudah gue nikah gue punya rumah, kenapa gue minta maaf ya ada ya kata gue gitu. Tapi dia udah maafkan. Kan gua udah lihat foto lu bareng-bareng, happy. Kemarin juga lebaran pulang kan. Pada akhirnya lebaran pulang kan. Seru kan gua ngeliat lu di story seru. Pulang guys. Mau pulang. Itu dia. Bagus. Tetap jadi Ebel yang tolol emang. Harus gitu, tetap jadi Ebel yang seperti Gue biasa. merasa salah sampai sekarang dah. Gue masih ketakutan gitu loh. Kalau gue berjujur nyokap gue bisa ditarik orang dah gitu lah apa. Kok gitu ditarik loh. orang? Ditarik Leasing dia apa? udah, itu apa? Ditarik Seleng, leasing. ditarik seleng. Apa? Seleng Allah. siapa? Ditarik kalau lagi gitu loh. Aku Enggak, takut enggak, banget enggak. gitu loh. Enggak. Makanya gue pengen berbuat baik aja dah. Gue sekarang gue Benar. takutan gue. Benar. Gitu, gue gak mau bohong apalagi kayak lu. Gue gak mau gue lagi dah. Ya gue punya sekolah dah. Gue sekolah atau gue punya orang tua dah. Gitu, gue gak miskin-miskin banget kata gue. Gitu loh. Jangan nangis. Terima kasih ya dah. Anjing aja. Tisu. Santai, tenang, happy. Give applause buat Ebel dulu. Belum selesai tapi. Respect. Ini, respect. Anak yang dulunya bandel meninggalkan kampung halamannya dengan dendam yang penuh di dadanya, akan gua buktikan. Terbukti Allah tuh sayang sama lu Bel, dikasih semuanya dan Allah tahu lu akan balik. Walaupun gak lama lu balik, bokap diambil. Mungkin jalannya begitu. Santai. Sini Bel. Santai Bel, ngobrol dulu. Aku gini aku kada anjing lah. Tapi kan lu happy gak kemarin pulang lebaran? Baik banget. Dimasakin. Gua tapi pertanyaan gua Bel. Kenapa nyokap lu setiap video call sama gua nangis? Karena Setiap video call sama gua ada 4 kali entah 5 kali ya. Pokoknya setiap Ebel ngeliatin, nih Pras nih. Sama persis. Mirip banget. Iya, Jadi dah. pas lu nangis gitu yang kayak gitu. Barusan tuh mirip nyokap. karena gini dah. Karena gue ceritain dah, ma aku salah ma. Kata gue, untung ada teman, ada saudara gue yang ngomong dia kehilangan itu nyokapnya mah. Kata gue nggak gue takut mah kehilangan apa yang gue sayang mah kata gue.
Makanya gue minta maaf mah selama ini kan segala macam. Gue pas ngasih tahu gue mah, kata gue terima kasih sama teman gue mah, kata gua, walaupun kesel kadang mah gue belum dapat apa yang sedikit lagi mah, ada sesuatu yang pengen gue capai lagi apa pokoknya itulah. Apa sih? Apa sih ini ngomong apa sih? Anjing. Udah pokoknya Pokoknya mau nyokap gue menangis gitu loh. Gua foto ngobrol. dong, ada foto kemarin lebaran enggak? Ada. Itu happy kan. Banyak banget. Kerjaan banyak, syutingan banyak, film banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu potongan klip lu main film lu keren, men. Asli aktor. Pemain memang. Nih nangis beneran enggak? Nangis ke gue. Widih. Idih keren. Nih siapa nih, Bel? Itu kakak gue. Ini abang lu? Iya. Itu ponakan. Ponakan. Semuanya. Iya. Alhamdulillah. Ada adek, istri, nyokap. Keren lu, Bel. Alhamdulillah. Berapa hari lu di sana kemarin? 5 hari dah. 5 hari. Makasih dah ya, tapi lu gue terima kasih sama lu dah. Sama-sama dong. Kalau lu nggak kayak giniin gue, mungkin gue pasti banyak bikin drama-drama lain. Gitu loh, bikin apalagi yang buat Capek gue. sendiri tapi kan. Sisi lain Orang gua tahu, capek. semua orang tahu lu lucu, Bel. Kalian mengakui nggak? Doi lucu. Lucu, Bel. Lucu. Lu taruh di mana aja lu tuh lucu, bro. Legend bang. Mau dia sober, mau dia mabok, lucu terus. Lucu terus. Nah, tinggal hubungan dengan orang tua tetap kita jaga gitu. Sekarang kok udah itu. Jangan takut gitu. Gua harus tetap bodoh, semua orang nggak boleh tahu gitu. Ain. Ya. Gua kan mau ke Palangkaraya nih. Sekali lagi gua mau sun di Palangkaraya sama Ebel. Juni ya? Juni kita. Ada kerjaan ya, Da? Lah Allah. Apa itu ngomong begitu? Gue deg-degan ini. Gue udah bangga banget teman gue sendiri datang ke sono. Datang gua Makasih hibur. deh. Nanti gua banyak lagi cerita dari stand up gua yang akan gua ceritakan ke teman-teman yang nonton nanti. Iya dah. Bahkan Ebel yakin yang nonton 2000. Bismillah. Ini kita akan bongkar siapa Ebel dan Ebel juga akan menceritakan perjalanannya di Palangkaraya. Iya. Gila lu. Dan lu mau menghidupkan komunitas Palangkaraya lagi ya? Iya. Ini dedikasi lu buat stand up ya? Karena gue berterima kasih sama stand up comedy dah. Gue Iya. di Palangkaraya ada stand up comedy juga di komunitas. Ya udah, yuk kita bareng-bareng yuk. Apa yang gue bisa bantu katanya. Ebel nih keren. Di Jakarta Pusat juga pernah bikin lomba, hadiahnya motor walaupun jadinya sepeda kan, Bel. Mau dipukul Obi dia. Jadi dia janjikan, gua kasih motor gitu. Pas hari H, guys boleh sepeda aja enggak? Sayang banget tuh langsung marah-marah. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Keren lo. Terima kasih lo. Aku yang makasih dah. Udah cerita banyak di Makasih sini. gue juga yang makasih banyak gue. Iya, Gue biar makasih sama teman-teman yang ibaratnya maaf, sekali lagi aku minta maaf banyak ngebohongin apa segala Nggak macam ada. cerita-cerita. untung bohong lu itu lucu, Bel. Bukan cerita-cerita yang apa, masih kekocakan walaupun Tes obat benar. tester obat benar. Benar, kalau itu kan ada Obi, Iya, ada Obi beberapa saksinya. banyak banget orangnya. Anak-anak Bener. stand up banyak. Yang lu ditelan anaconda tuh bener. Bohong dah. Dia katanya pernah ditelan anaconda, keluar gara-gara pas ditelan di dalam perut dia ngechat temannya. Tolong aku. Bantuin gua. Gitu. Kalau kayak gitu-gitu mah penonton tahu lah. Gitu. Ebel nih emang pinternya tuh nggak ngotak, sumpah. Berapa kali digigit anjing SMP? 4 kalau Tuh nggak salah. langsung. Dan nanti suntik anjingnya ya, Bel. Iya. Pakai gigi aku lagi nyut. Happy banget, Bel. Terima kasih banyak. Aku juga udah plong banget dah. Udah plong banget. Memang udah saatnya aku harus ngomong sama lu. Aku udah siap dah. Kayak ibaratnya kan pas udah ngabarin tim udah ngabarin udah mau ngajak podcast nih. Gue merasa wah, alhamdulillah dah kata gue udah mau ngobrol nih kata gue. Berarti ntar kalau di close the door gue undang jadi co-host lagi. Ya kalau itu aku mau ngikut aja dah. Siap ya? Siap. Oke. Pokoknya balik lagi seperti Ebel biasa. Siap dah. Iya bukan. Iya. Tepuk tangan buat Ebel hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Apapun itu gue tetap support lu, Bel. Gue tahu lu sebenarnya orang baik walaupun agak licin.
Licin aja, susah banget dipegangin nih anak. Berbisa kan? Berbisa. Kobra makanya. Asik. Kemarin habis dari Panji juga kan lu megang-megang kobra, nggak Iya. takut itu Bel? Gue seberani itu dah hidup gue. Apapun itu. Iya, buat ini aja. Menantang hidup gue gitu loh. Sampai mana sih gitu loh. Keren sekali lagi, tepuk tangan buat Ebel dikejar setoran. Pas banget azan habis ini. Ebel udah ngode-ngode. Yuk, aku mau isaan nih. Apa itu bang? Mau isa. Minum air galon. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi dikejar setoran selanjutnya. Komen siapa lagi yang harus kita undang. Terima kasih. Terima Ebel kasih, dikejar setoran. Thank you dah.